Assalamualaikum sahabat. Sekarang saya akan bercerita mengenai catatan dinasti Ming pada periode kekuasaannya 1368 Masehi sampai dengan 1643 Masehi. Ketika dinasti Ming berkuasa, artinya dinasti Yuan sudah kalah, di mana dinasti Yuan adalah bangsa Mongol yang menjajah Cina. Kita masih membicarakan catatan dari kaisar-kaisar Tiongkok ini mengenai Jawa. Ini catatannya. Jawa terletak di barat daya Champa. Pada masa Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan berkuasa tahun 1279 sampai 1294, Mengki dikirim ke sana sebagai utusan dan mukanya dilukai. Kubilai Khan mengirimkan sebuah pasukan besar yang menaklukkan negara itu dan kemudian kembali pulang. Pada tahun 1369, Kaisar Taizu mengirimkan seorang utusan ke negara ini untuk memberitahukan naiknya dia ke atas tahta. Pada saat yang bersamaan, seorang utusan dari negara ini yang membawa upeti kepada dinasti Yuan sedang berada di provinsi Fujian. Dalam perjalanan pulangnya ini, dinasti Yuan runtuh. Dia segera kembali ke ibu kota dinasti baru. Kaisar menunjuk seorang utusan untuk menemaninya kembali ke negara asalnya dan memberikan sebuah kalender sebagai hadiah. Pada tahun 1370, Kaisar mengeluarkan sebuah maklumat yang menyatakan dia telah menaklukkan Shamo atau negara Yuan, dan pernyataannya berikut ini. Sejak zaman dahulu kala, penguasa dunia memperhatikan semua orang yang hidup di dunia. Dia selalu mengawasi mereka. Perhatian terhadap yang jauh maupun yang dekat sama kedudukannya. Dia selalu berharap seluruh umat manusia menikmati ketenangan dan kebahagiaan. Untuk tujuan ini, pertama-tama Tiongkok haruslah dalam kondisi damai. Selanjutnya, negara-negara luar dapat bergantung kepadanya. Raja dinasti Yuan terakhir adalah orang yang bodoh, ceroboh, lemah, perhatiannya tidak terarah kepada penduduk. Orang-orang berani di kekaisaran ini telah mengambil sebagian wilayah perbatasan. Kami merasa kasihan kepada penduduk yang terinjak-injak. Kami membangun pasukan yang terdiri dari prajurit patriotik dan mengakhiri kondisi kekacauan ini. Para prajurit dan penduduk kekaisaran menganugerahi tahta kepada saya. Nama kekaisaran universal ini adalah Ming yang agung. Dan nama tarikh pemerintahan kami adalah Hongwu. 2 tahun yang lalu kami telah mengambil alih ibu kota Yuan. Seluruh negara sekarang menjadi tenang. Dan Champa, Annam, Korea, dan negara-negara lainnya telah membawa upeti. Tahun ini kami mengirimkan seorang jenderal untuk menaklukkan utara. Saat itulah kami mengetahui bahwa Raja dinasti Yuan telah wafat. Cucunya menjadi tawanan kami dan kami menganugerahkan gelar Earl atau pangeran kepadanya. Mengikuti contoh para kaisar dan raja dinasti-dinasti sebelumnya dalam mengatur dunia, kami hanya berharap seluruh penduduk di dalam dan di luar Tiongkok bisa menikmati ketenangan. Karena orang-orang asing atau barbar hidup di negara-negara yang jauh dan belum mengetahui kejadian ini, sekarang kami mengirimkan para utusan untuk memberitahu mereka. Jadi, memang kaisar-kaisar Tiongkok ini menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia. Negara-negara lain harus di bawah kekuasaannya.
Pada bulan ke-9 tahun yang sama, tahun 1370, Raja Sri Badalapo, kita nggak tahu nih raja siapa, mengirimkan sejumlah utusan dengan membawa sebuah surat bertinta emas dan produk-produk negaranya sebagai upeti. Mereka diterima sebagai mana mestinya. Kita tidak tahu raja Jawa dari sebelah mana ini. Pada tahun 1372, utusan Kaisar Changkejing kembali ke Tiongkok. Raja negara ini mengirimkan seorang utusan untuk mendampinginya. Dia membawa upeti serta membawa kembali 3 maklumat kesekaisaran yang mereka terima dari dinasti Yuan. Kita tidak tahu juga ini raja dari mana. Pada tahun 1375, mereka kembali mengirimkan upeti. Pada tahun 1377, Raja Badana Banabu mengirimkan sejumlah utusan yang membawa upeti ke istana kekaisaran. Jadi sahabat, kita nggak ngerti ini raja siapa. Di negara ini terdapat Raja Barat dan Raja Timur. Raja Timur disebut Bagindo Bongkit dan Raja Barat disebut Bulapobu. Kedua raja ini sama-sama mengirimkan utusan yang membawa upeti. Karena keramahan mereka tidaklah tulus, Kaisar memerintahkan penahanan mereka. Setelah beberapa waktu barulah mereka diizinkan kembali ke negaranya. Pada tahun 1379, Raja Badana Banabu mengirimkan sebuah utusan dengan membawa upeti. Hal ini diulangi kembali setahun kemudian. Beberapa waktu sebelumnya para utusan kaisar telah ditugaskan membawa stempel kekaisaran kepada Raja Sumatera Timur atau Sanbozai atau Palembang. Orang-orang Jawa memperdayai dan membunuh mereka. Jadi Palembang ini sudah dikuasai raja-raja Jawa kemungkinan besar oleh Majapahit. Orang-orang Jawa memperdayai dan membunuh mereka. Kaisar sangat marah dan menahan para utusan Jawa selama sebulan. Pada awalnya Kaisar ingin menghukum mereka, tetapi akhirnya para utusan ini dipulangkan dengan membawa sepucuk surat untuk rajanya. Dalam surat ini Kaisar memarahi raja akibat perbuatannya ini. Pada tahun 1381, mereka mengirimkan sejumlah utusan yang membawa 300 budak hitam dan produk-produk negara itu sebagai upeti. Tahun selanjutnya mereka kembali membawa budak hitam, pria dan wanita, yang berjumlah 100 orang. Mereka juga membawa 8 mutiara besar dan 75.000 kati lada. Pada tahun 1393, mereka mengirimkan upeti dan diulangi kembali setahun kemudian. Ketika Kaisar Chengzu bertahta, dia mengirimkan informasi ke negara ini, maksudnya ke Jawa, dan diulangi setahun kemudian. Pada tahun 1403, dia mengirimkan seorang wakil utusan dan seorang pembawa pesan untuk membawakan sutra dan kain kasa yang disulam dari emas bagi raja. Setelah para utusan ini meninggalkan negara itu, Raja Barat Dumaban mengirimkan utusan untuk memberi ucapan selamat kepada Kaisar. Jadi Dumaban ini kemungkinan raja dari Pajajaran. Sekali lagi Kaisar mengirimkan sebuah kasim. Kasim maksudnya orang yang dikebiri dan utusan lainnya dengan membawa hadiah stempel kekaisaran perak yang dihiasi emas kepada sang raja. Sebagai balasan, sang raja mengirimkan sejumlah utusan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya dan menawarkan produk-produk negaranya sebagai upeti. Raja Timur, Butlingdaha,
Kita tidak tahu ini raja dari mana, yang jelas dari sebelah timur Pulau Jawa. Juga mengirimkan utusan ke istana dengan membawa hadiah dan meminta sebuah stempel kekaisaran. Kaisar mengirimkan seorang pejabat untuk membawa stempel kekaisaran tersebut. Sejak saat itu kedua raja saling mengirimkan upeti. Pada tahun 1405, Qasim Zheng He di sini dikenal dengan nama Panglima Cheng Ho, ditugaskan sebagai pembawa pesan ke negara ini, maksudnya ke Jawa. Setahun kemudian kedua raja Jawa tersebut saling berperang. Raja Timur kalah dan kerajaannya dihancurkan. Pada waktu itu, utusan kaisar sedang berada di negara Raja Timur. Ketika prajurit Raja Barat memasuki pasar, 170 orang pengiring utusan ini terbunuh oleh para prajurit tersebut. Atas kejadian ini, Raja Barat merasa ketakutan dan mengirimkan utusan untuk meminta maaf. Kaisar mengeluarkan maklumat yang berisi peringatan keras dan memerintahkan membayar 60.000 tahil emas sebagai denda. Pada tahun 1408, Zheng He kembali ditugaskan ke negara ini, kembali lagi ke Jawa. Raja Barat menyerahkan 10.000 tahil emas. Para pejabat di Dewan Ritual menyatakan bahwa jumlah ini tidaklah cukup dan ingin memenjarakan utusan yang membawa emas ini. Kaisar menolaknya. Yang kami inginkan dari mereka yang tinggal di tempat jauh adalah mereka mengakui kesalahan mereka. Tetapi kami tidak ingin memperkaya diri dengan emas mereka. Selanjutnya Kaisar mengembalikan seluruh denda itu. Sejak saat itu mereka selalu mengirimkan upeti. Kadangkala sekali dalam 2 tahun, kadangkala kurang dari 1 tahun. Berulang kali Qasim Wubin dan Zheng He mengunjungi negara itu. Pada waktu itu Palembang berada di bawah kekuasaan Jawa. Raja Malaka berpura-pura mendapat perintah dari Kaisar untuk mengklaim wilayah itu. Maksudnya Raja Malaka mengklaim wilayah Palembang. Ketika Kaisar mendengarnya, dia mengeluarkan maklumat yang berbunyi, ketika baru-baru ini Qasim Wubin kembali, dia melaporkan bahwa engkau, Raja Jawa, telah memperlakukan para utusan Kaisar dengan baik. Sekarang kami mendengar bahwa baru-baru ini Raja Malaka telah mengklaim negara Palembang dari kekuasaanmu. Dan engkau sangat terkejut. Karena takut ini memang keinginan kami. Kami memperlakukan orang dengan benar, dan jika aku telah mengizinkannya melakukan hal ini, tentu kami akan mengeluarkan perintah terbuka. Karena itu janganlah engkau merasa takut. Jika orang jahat mengeluarkan pernyataan palsu, janganlah mempercayainya. Pada tahun 1415, Raja mengambil gelar Yang Wishisa dan mengirimkan utusan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kaisar atas kebaikannya. Utusan juga membawa produksi negara itu sebagai upeti. Pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah pengiring utusan Kaisar telah terdampar di negara Pansur. Apa Fansur? Seperti yang disebut oleh Marco Polo, penjelajah Italia. Jadi terdampar di Pansur akibat badai. Mendengar kejadian ini, seorang Jawa segera membayar tebusan bagi mereka dan membawa mereka ke tempat tinggal raja. Pada tahun 1418, Raja mengirimkan utusan yang membawa upeti ke istana. Utusan ini juga mengantarkan para pengiring ini. Kaisar menghargai raja dengan mengeluarkan sebuah maklumat dan juga mengirimkan hadiah kepada orang Jawa yang telah menyelamatkan mereka. Pada tahun 1436, utusan Kaisar Ma Yonglang menyerahkan sebuah pengingat kepada Kaisar. Pengingat ini menyatakan mantan utusan Jawa Badi telah datang ke istana dan mendapatkan sebuah ikat pinggang perak. Aliet
Utusan saat ini merupakan pejabat tingkat keempat. Dia memohon sebuah ikat pinggang emas bagi dirinya sendiri. Permintaan ini dikabulkan. Dalam waktu 6 bulan pada tahun yang sama, para utusan dari Kalkuta, Sumatera Utara, Cochin, Arabia, Cail, Aden, dan Hormuz, Dafsar, Komari, dan Kamboja serta Jawa kembali ke negara masing-masing. Kaisar memberi sepucuk surat kepada Raja Jawa yang berbunyi, "Anda, oh Raja, tidak pernah melupakan tugas mengirimkan upeti pada masa pendahulu kami dan sekarang kami telah bertahta. Sekali lagi engkau mengirimkan utusan ke istana. Kami sangat meyakini ketulusanmu. Sekarang pada masa pendahulu kami tahun 1426 sampai dengan 1435, Kalkuta dan 10 negara lainnya telah datang membawa upeti, dan pada saat utusan Anda akan pulang ke rumah, kami telah memerintahkan para utusan ini untuk pergi bersama utusan Anda. Kami berharap Anda akan memperlakukan para utusan ini dengan baik dan mengirimkan mereka kembali ke negara masing-masing untuk melaksanakan keinginan baik kami kepada mereka yang tinggal di tempat yang jauh." Pada tahun 1440, para utusan yang sedang dalam perjalanan ini mengalami kecelakaan kapal karam akibat badai. 56 orang tenggelam dan 83 orang dapat diselamatkan. Mereka kembali ke Guangzhou dan Kaisar memberikan perintah untuk merawat mereka hingga tersedia kapal yang dapat membawa mereka pulang. Pada tahun 1443, Gubernur Guangdong mengirimkan sebuah pengingat yang menunjukkan bahwa pemberian upeti terus-menerus dari Jawa telah menimbulkan biaya besar dan masalah. Bukanlah sebuah ide baik untuk merugikan Tiongkok agar dapat menguntungkan orang-orang jauh ini. Kaisar menyetujui pandangan ini, dan ketika utusan dari negara itu datang, Kaisar memberikan sebuah surat yang berbunyi, "Berbagai negara di seberang lautan semuanya harus membawa upeti 3 tahun sekali. Anda, oh Raja, harus mengasihani rakyatmu dan melaksanakan pengaturan ini." Pada tahun 1446, mereka kembali mengirimkan upeti. Selanjutnya semakin jarang dilakukan. Pada tahun 1452, Raja Prabu atau Balabbu mengirimkan utusan yang membawa upeti ke istana. Pada tahun 1460, Raja Dumaban atau ini Tumapel mungkin mengirimkan utusan yang membawa upeti. Para utusan ini mampir ke Angking dalam perjalanan pulang ke negara mereka. Di sana mereka mabuk dan terlibat perkelahian dengan sejumlah pendeta asing yang datang untuk membawa upeti. 6 orang di antara pendeta tersebut telah terbunuh. Dewan Ritual meminta para pejabat Tiongkok yang mengawal para utusan ini harus dihukum. Sedangkan para utusan ini harus dikembalikan kepada rajanya sendiri dan menerima hukuman dari raja mereka. Hal ini disetujui oleh Kaisar. Pada tahun 1465, upeti dibawa dari Jawa. Pada tahun 1499, kapal pembawa utusan dan upeti karam akibat badai. Hanya kapal penerjemah mereka yang selamat tiba di Guangzhou. Dewan Ritual meminta pemerintah setempat untuk mengurus dan mengembalikan mereka ke negaranya dengan membawa hadiah. Barang upeti mereka dikirimkan ke istana. Kaisar mengabulkan permintaan ini. Sejak kejadian ini, para utusan ini semakin jarang datang. Negara yang dibicarakan ini terletak tidak jauh dari Champa, jaraknya sekitar 20 hari. Ketika pasukan dinasti Yuan menyerangnya, mereka meninggalkan Quanzhou pada bulan ke-12 tahun 1292.
dan tiba di negara ini pada bulan pertama tahun 1293. Jadi jaraknya hanya 1 bulan. Ketika mereka datang menyampaikan upeti pada tahun 1432, mereka juga menyampaikan sepucuk surat. Di dalamnya dinyatakan bahwa negara mereka didirikan 1376 tahun sebelumnya, atau tahun pertama tarikh Yuan Kang pada masa Kaisar Shuwandi dari dinasti Han, 65 sebelum Masehi. Negara ini sangat luas dan penduduknya begitu banyak. Temperamen mereka kasar dan sering terburu-buru. Baik muda maupun tua, golongan tinggi maupun rendah, semuanya membawa pedang di pinggang. Maksudnya membawa keris. Jika terjadi provokasi sedikit saja, mereka saling melukai. Karena itu, prajurit mereka adalah prajurit yang terbaik dari semua negara-negara barbar. Huruf mereka mirip dengan negara Soli. Mereka tidak memiliki kertas atau pensil, tetapi mereka membuatnya dari daun kajang atau daun lontar. Cuacanya seperti musim panas dan tanaman padi dapat dipanen setahun 2 kali. Mereka tidak menggunakan meja, kursi, sendok, dan garpu. Ada 3 golongan penduduk. Pertama, orang-orang Tionghoa yang menetap di sini untuk sementara waktu. Mereka mengenakan pakaian yang bagus dan memakan makanan yang baik. Kedua, para pedagang dari negara lain yang tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama. Ini kebanyakan orang-orang Arab. Mereka juga cukup berbudaya dan bersih. Ketiga, para penduduk setempat. Mereka sangat kotor dan suka sekali memakan ulat, semut, serangga. Mereka juga tidur dan makan bersama anjing peliharaan mereka. Kulit mereka sangat hitam. Tangan mereka seperti monyet dan berjalan tanpa alas kaki. Mereka sangat percaya akan hantu. Jika seseorang membunuh orang lain, dia akan menyembunyikan diri selama 3 hari, hingga dia bebas dari hukuman. Jika orang tua mereka meninggal dunia, mereka membawanya ke hutan dan membiarkan jenazahnya dimakan anjing. Jika jenazah itu masih bersisa, mereka sangat bersedih. Sisa jenazah akan dibakar dan kadangkala permaisuri atau selirnya turut membakar diri untuk menemaninya. Negara ini kadangkala disebut Pekalongan, Hakang, atau Sunda. Pada tarikh Wanli tahun 1573 sampai dengan 1620, orang-orang barbar berambut merah, maksudnya orang Belanda dan Inggris, mendirikan toko di sisi timur sungai besar itu. Maksudnya di daerah Banten, orang-orang Frank atau Portugis mendirikan toko lainnya di sisi barat. Di sana mereka berdagang setiap tahun. Para pedagang Tionghoa juga terus-menerus datang dan pergi. Di negara ini terdapat sebuah tempat bernama Xinchun atau Grise, Gresik, yang sangat kaya. Kapal-kapal Tiongkok dan para pedagang barbar semuanya berkumpul di sana. Tempat ini penuh dengan barang dagangan yang berharga. Pemimpin desa ini adalah seorang pria yang berasal dari Guangdong, yang pada tahun 1411 mengirimkan utusan ke istana. Utusan ini membawa sepucuk surat dan memberikan produk-produk negara itu sebagai upeti. Catatan di atas tidak bisa dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Satu-satunya karya pembanding adalah Sejarah Jawa karya Huygeman. Karya ini tidak dapat diandalkan sebagaimana terlihat dalam narasinya mengenai ekspedisi Mongol ke Jawa. Karenanya, terjemahan ini dilakukan tanpa memberikan komentar. Semoga sejarah kuno Jawa yang berasal dari sumber-sumber pribumi segera dapat dipelajari dengan seksama. Narasi Tiongkok
terutama data kronologisnya akan cukup berguna. Terlihat bahwa hubungan antara Tiongkok dengan Jawa, terutama pada masa awal dinasti ini, sangatlah intim. Para utusan dari kedua belah pihak datang silih berganti. Di antara para utusan Tiongkok, nama Zheng He atau Panglima Cheng Ho nanti kita bahas, seringkali disebut-sebut. Orang ini memiliki reputasi sebagai hasil kunjungannya ke luar negeri. Para sejarawan dinasti ini akan memasukkan dalam biografi orang terkenal. Artikel yang berhubungan dengan Zheng He memiliki banyak informasi berharga tentang tata cara pelaksanaan hubungan dengan negara asing sehingga layak diterjemahkan. Demikian sahabat, kita nanti akan lanjutkan ke video yang lain.